Kali ini gue bakal ngerekomendasiin kalian PC 4 jutaan pakai RTX 2060. Well, memang di judul memang pakai RTX, cuman di sini kita langsung aja kita pakai RTX 2060 yang pasti. Dan spesifikasinya nggak bottleneck ya, walaupun ada beberapa skenario mungkin nanti akan terjadi bottleneck di sana, tapi nggak apa-apa. 4 jutaan udah pakai RTX itu udah memang di luar nalar. Jadi apa aja komponennya yang langsung kita gas. Yang pertama kita pakai dari i7 generasi keempat, yaitu i7 4790. Ini prosesor kalau misalkan kita bandingkan dengan i3 generasi ke-10 itu hampir 11-12, bahkan ada beberapa skenario mereka bisa sama FPS-nya. Kemudian untuk motherboardnya kita menggunakan dari motherboard ASRock B85. Kita ambil yang chipset B85 agar kita bisa mendapatkan fitur PCIe 3. Kalau misalkan kita menggunakan dari H81 biasa, kita biasanya nggak dapat biasanya kita nggak dapat PCIe Gen 3 dan harganya cukup murah, yaitu 300 ribuan aja. Kemudian dari segi RAM kita menggunakan dari Hynix ya, yang standar aja. Kemudian udah dual channel, dia udah 16 GB dan kecepatannya standar ya 1600 mHz doang, tapi harganya sekarang udah murah banget, yaitu sekitar 170.000. Kemudian PSU-nya kita menggunakan dari PC Cooler KF550, artinya di sini dia sudah 550 watt dan dia udah 80 plus juga, walaupun dia white tapi at least dia udah 80 plus. Harganya cukup murah, yaitu 400 ribuan aja. Kemudian SSD-nya kita menggunakan dari Vigen, tapi kita pilih yang Resius karena sebenarnya Vigen ini cukup bagus dari segi SSD karena dia juga sepuh. Kita ambil yang 120 GB, dia cukup murah, yaitu sekitar 150.000. Kemudian yang kita tunggu-tunggu yaitu VGA-nya atau GPU card-nya. Kita menggunakan dari RTX 2060 yang versi 8GB ya, bukan yang 6GB, tapi kita pakai versi yang 8GB. Harganya sangat gak masuk akal, yaitu 2 juta. Arti dari gak masuk akal ini adalah artinya yang kayak ya harganya terlalu murah, terlalu worth it untuk dibeli, maksudnya seperti itu. Dan RTX 2060 ini kalian kalau misalkan bandingkan dengan RTX 3050, dia lebih tinggi yang 2060 ini. Jadi kalian tertarik 4 jutaan aja kalian udah bisa pakai RTX 2060. Kemudian dari segi CPU cooler, untuk mendinginkan si i7 tadi, kita menggunakan dari Kaio sama KA200D. Ini cukup bisa mendinginkan karena ya, kita tahu kalau i7 generasi keempat itu TDP-nya nggak terlalu tinggi. Jadi kita bisa ambil dari fan cooler yang ini. Kemudian yang terakhir yaitu casing, kita menggunakan dari casing Armageddon Triton Pro 100. Dia udah ada RGB fan di dalamnya, tapi kita menggunakan molek karena di motherboard B85 tadi tidak ada pin untuk ARGB-nya, tapi kita bisa menggunakan pakai molek ya. Harganya cukup murah, yaitu 400.000 kalian bisa dapat casing secantik ini. Nah, untuk total harganya kalian bisa lihat di layar kalian ini sekitar 4.300.000 sekian, dan ini harganya di September ya, awal-awal September 2024. Mungkin di tahun ke depan atau di bulan depan bakalan naik atau bakalan turun, saya nggak tahu. Tapi yang intinya harga sekarang itu 4.300.000 sekian. Dan untuk pengentasan gamenya kita langsung aja ke benchmarknya.
mining. There may still be some of them around. Go help the others. I don't... This will... We should get closer. I went hunting with Mother a bunch of times. I never wanted to take me. Why not? It was a wish. And it was time. Nah, untuk benchmark sendiri sebenarnya ini cukup menarik ya. Apalagi kita udah pakai RTX 2060 ya di harga 4 jutaan. Dan sebenarnya PC ini udah terlampau worth it ya, apalagi di segi harga i7 generasi keempat yang sebelumnya sekitar 700.000 sekarang jadi 500.000. Itu jauh lebih oke banget ketika kita ajak untuk bermain game. Dari segi value of money, dari segi value of FPS ya frame per second apa gitu saya lupa, intinya dari segi value itu cukup bagus banget, bahkan lebih dari cukup ya, itu sangat bagus banget. Dari untuk gameplaynya tadi, untuk gamenya itu beberapa skenario ada yang RTX 2060 nya itu tidak sampai 100% ya, karena memang kendalanya di CPU, tapi tidak masalah, kalian tinggal naikkan aja settingan grafisnya, kalau ubah ke tinggi atau ke medium untuk menstabilkan dari prosesornya, untuk tidak membuat prosesor itu terlalu terbebani gitu. Atau mungkin solusinya kalian bisa lock di 60 fps seperti itu. Jadi mungkin apakah PC ini sangat worth it? Sangat-sangat worth it. Ini jauh lebih worth it daripada kalian beli laptop 4 jutaan yang cuma dapat Celeron itu. Yang mending pakai PC ini udah dapat RTX 2060. Jadi sekian aja video kali ini, semoga kalian terbantu dan jangan lupa untuk masuk Discord dan like video ini.